luar biasa sekali Ustadz Subki. Baik, kita menuju ke berita kedua. Semarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Klaten, Jawa Tengah menggelar Festival Gejok Lesung atau alunan musik penumbuk padi. Ajang tersebut juga berupaya untuk mengenalkan potensi desa setempat dan melestarikan budaya tradisional. Alunan musik penumbuk padi atau gejok lesung ini memeriahkan jalannya festival di Barpen Cawas, Klaten, Jawa Tengah, Minggu sore. Belas kelompok dari berbagai daerah piawai memainkan alunan musik tradisional tersebut. Di hadapan dewan juri, setiap kelompok membawakan 2 gending berupa lagu tradisional atau lagu rakyat. Festival Gejok Lesung bertujuan untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, ajang ini juga berupaya untuk mengenalkan potensi desa setempat dan melestarikan budaya tradisional. Kita akan mendorong Gejok Lesung sebagai ikon desa, Mas, karena potensi kami itu sumber daya alamnya ya kurang. Kami akan mendorong kesenian yaitu Gejok Lesung menjadi ikon desa. Para penumbuk padi zaman dulu setelah selesai menumbuk padi, mereka itu mengadakan permainan dengan Gejok Lesung dan ternyata musik Gejok Lesung itu sangat indah sekali. Festival Gejok Lesung dinilai dari berbagai kriteria, diantaranya keserasian peserta, koreografi, kreativitas, hingga kekompakan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Ya, meriah sekali ya. Senang rasanya kita sudah bisa bersama-sama menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai macam acara, namun tetap ya harus menjaga protokol kesehatan tentunya. Nah, ini Ustadz Subki, kita tahu bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai tanah airnya, bahkan walaupun diusir dan menerima banyak siksaan, tidak menurunkan rasa cintanya. Sikap tersebut mungkin sering berbanding terbalik nih Ustadz dengan kita yang sering kecewa dan merasa negara ini bukan tempat yang layak. Lalu Ustadz, bagaimana caranya kita agar selalu cinta tanah air seperti Rasul? Ya, mungkin menjawab pertanyaan ini diawali dengan bahwasannya Indonesia atau tanah air ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. The founding father negeri kita juga sudah mengakui ini, bahwa atas berkat rahmat Allah ya, bahwa semua kemerdekaan dan tanah air yang tadinya kita tidak merdeka kemudian kita menjadi merdeka, ini kan semua adalah atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita patut bersyukur gitu. Apalagi kalau kita misalnya kemarin saya baru berhaji gitu ya, kayaknya tuh nyaman banget di tanah air, nyaman banget di Indonesia. Walaupun mungkin ini berbeda juga dengan pandangan saudara-saudara kita yang memang lahir di Saudi gitu ya. Karena kemarin tuh suhu di musim panasnya sampai mendekati 50 derajat ya. Sementara mungkin di sini kan kisarannya 30-an. Ya, cuacanya begitu enak ya. Alamnya begitu luar biasa. Ya, saya pikir ini merupakan satu fitrah ya, artinya fitrah manusia kalau kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah dianugerahi negeri. Kita harus menjaganya, merawatnya, mempertahankannya. Dan hubungannya dengan kecintaan kepada tanah air, memang saya setuju sekali waktu bagaimana Nabi bersedih saat diperintahkan hijrah karena Nabi begitu mencintai Mekah, sampai kemudian saat di Madinah Nabi kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma habib, ya Allah berikanlah kecintaan kepadaku terhadap Al-Madinah ya, kama hababta, sebagaimana engkau memberikan kecintaan kepadaku terhadap Mekah ya. Bahkan kata Nabi bal asyad ya, bahkan minta kecintaan yang lebih gitu terhadap Yasrib ya, yang dulunya bernama Yasrib kemudian jadi Al-Madinah ya, supaya Nabi SAW bisa hidup di Madinah, negeri yang tadinya penuh dengan wabah ya. Maka kemudian bahkan dalam doa itu kemudian minta keberkahan di dalam soknya, satu soknya artinya
setiap takaran ataupun timbangan kurma atau timbangan tepung syair ya yang mereka lakukan supaya mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ya bagaimana kesenian daerah ya, ini di daerah Klaten, ini nggak jauh dari kampung istri saya ya, di Prambanan tadi saya dengar itu di Cawas ya daerahnya. Ya kalau kemudian mereka berkesenian, bergembira sambil menyanyi ya, apalagi kan itu seperti orang yang sedang memproses hasil panen itu menjadi bahan pokok ya, sambil bergembira, sambil senang, riang. Ini menandakan bahwa orang-orang ini pekerja keras dan kemudian bersyukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dilanjutkan kembali juga sukacitanya ini dengan ruku dan sujud kepada Allah untuk menyempurnakan rasa syukur kita dan juga untuk menambah kenikmatan itu semakin lebih banyak lagi dan semakin berkah lagi untuk negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan kita selalu banyak bersyukur, kenikmatan pun juga insya Allah akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala.